Di sebuah laboratorium terpencil, para peneliti tengah meneliti sebuah asteroid misterius yang diakini berasal dari bulan. Benda itu memancarkan energi aneh, seolah memiliki kehidupan, membuat semua ilmuwan semakin penasaran. Namun, suasana hening itu berubah kacau saat Masha dan Kasha datang menyerbu, merebut asteroid tersebut secara paksa. Pelarian mereka tidak berjalan mulus. Jiban segera muncul dan mengejar mereka tanpa henti. Terdesak, Masha dan Kasha memacu mobil mereka hingga menembus masuk ke sebuah studio televisi yang sedang melakukan syuting. Di dalam studio, mereka bertemu seorang pria yang tampak seperti Dr. Giba dan langsung menyerahkan benda itu kepadanya. Namun pria itu justru kebingungan. Masha dan Kasha pun kabur. Sementara Jiban datang dan langsung menuduh serta mengeksekusi pria tersebut tanpa banyak bicara. Ternyata pria itu bukan Dr. Giba asli, melainkan seorang aktor bernama Johnny Chep yang sangat mirip dengan pemimpin Biolon. Seorang bocah bernama Asep muncul, marah kepada Jiban karena ayahnya dituduh mencuri asteroid itu. Menyadari kesalahannya, Jiban malu dan meminta maaf karena telah mengacaukan proses syuting hingga lupa pada misinya. Di sisi lain, Asep menemukan asteroid itu dan memutuskan untuk menyimpannya diam-diam. Sementara itu di markas Biolon, Masha dan Kasha dengan percaya diri melapor bahwa misi mereka berhasil. Tapi Dr. Giba marah besar karena tidak menerima apapun. Garbo pun menjelaskan bahwa mereka justru menyerahkan benda itu pada aktor yang salah yaitu Johnny Chep, seorang yang mirip dengan Giba. Untuk memperbaiki kesalahan itu, Giba mengutus monster baru bernama Elepenoid untuk membantu Masha dan Kasha merebut asteroid itu kembali. Di studio, proses syuting masih berlanjut hingga tiba-tiba Elepenoid muncul dan membuat kekacauan. Awalnya semua kru mengira itu hanyalah properti film. Sampai monster itu menunjukkan kekuatan aslinya. Studio pun panik. Semua orang berlarian menyelamatkan diri. Naoto dan Yuko yang sedang patroli segera datang dan menyusup ke dalam. Ternyata pasukan Biolon sudah menguasai seluruh gedung. Bahkan menyandera Johnny Chep untuk memaksa menyerahkan batu itu. Pertarungan pecah di tengah lokasi syuting. Elepenoid mengeluarkan jurus petirnya yang membuat Yuko terlempar keras. Dalam kekacauan itu, Naoto memanfaatkan kesempatan untuk bersembunyi dan berubah menjadi Jiban. Yuko heran bagaimana Jiban bisa tahu keberadaan mereka, tapi tak sempat bertanya karena pertempuran kembali memanas. Masha dan Kasha memojokkan Yuko yang berusaha mengevakuasi Johnny. Sementara Jiban berjuang mati-matian melawan monster gajah yang ganas itu. Yuko yang gagal melindungi Johnny pun segera mencari Jiban. Berharap pahlawan baja itu masih bisa bangkit untuk melawan ancaman Biolon yang belum berakhir. Dari balik reruntuhan, muncul cahaya terang yang melesat ke langit dan menghilang entah kemana. Sementara itu di markas Giba, Johnny dipaksa berbicara tentang asteroid yang sempat ia terima. Namun Johnny mengaku tak tahu menahu karena menganggap benda itu tidak berharga. Masha dan Kasha kemudian teringat Johnny memiliki seorang anak. Mereka pun menyimpulkan bahwa anak itulah yang mungkin menyimpan batu meteor tersebut. Giba segera memerintahkan Elepenoid untuk menyamar menjadi Johnny Chep agar bisa mendekati sang anak dengan mudah. Kini ada 3 orang dengan wajah yang sama berkeliaran di luar sana. Namun Naoto sudah lebih dulu bergerak. Ia menemui Asep dan meminta bocah itu menyerahkan batu tersebut karena berbahaya. Ia berjanji akan membantu menemukan ayahnya setelah batu itu diserahkan. Saat mereka berbicara, langit tiba-tiba berubah terang. Sosok wanita cantik bermata rinengan muncul dari awan. Memancarkan energi besar lalu menyerang tanpa ampun. Berdasarkan analisis dari Harry, wanita itu tidak memiliki massa, dan kekuatannya bahkan tidak dapat diukur. Artinya, ia jauh lebih kuat daripada Biolon. Naoto menyerahkan kartu identitas khususnya kepada Asep. Ia berkata, jika sewaktu-waktu dalam bahaya, cukup tekan tombol di kartu itu dan Jiban akan segera datang. Tak lama kemudian, Asep bertemu kembali dengan ayahnya. Ia ingin menunjukkan tempat penyimpanan meteorit tersebut. Namun begitu tempatnya dibuka, sang ayah tiba-tiba berubah wujud menjadi monster Elepenoid dan memaksa merebut batu itu. Asep yang panik segera menekan tombol pada kartu yang diberikan Jiban. Dalam sekejap, Jiban muncul di lokasi dan langsung menghadapi monster tersebut. Pertarungan berlangsung cepat namun sengit. Jiban mengerahkan seluruh kekuatannya. Dan dengan satu serangan pamungkas, Elepenoid pun hancur. Tapi belum sempat bernapas lega, Masha dan Kasha muncul menyandera Johnny dan menuntut batu meteor diserahkan. Saat situasi semakin genting ketika wanita misterius bermata aneh itu kembali. Ia menyerang semuanya tanpa pandang bulu. Jiban, Masha, Kasha, bahkan kawasan di sekitarnya porak-poranda dibuatnya.
Sekali pancaran dari matanya saja, Garbo yang terkenal kuat pun tumbang. Ia tak menyebutkan siapa dirinya, hanya meninggalkan ancaman bahwa ia akan datang lagi. Biolon akhirnya mundur. Asep pun kembali bersatu dengan ayahnya, dan ketenangan sementara kembali tercipta. Namun wanita misterius itu kini menjelma menjadi manusia biasa dan mulai berjalan di tengah keramaian. Di sisi lain, suasana di kantor kepolisian mendadak kacau. Muramatsu terlihat panik karena kasus-kasus aneh bermunculan. Seorang nahoda menabrakkan kapalnya dengan sengaja, pilot mendaratkan pesawat di tengah kota, polisi membakar uang, manajer ban membobol berangkasnya sendiri, hingga anggota DPR yang tiba-tiba bekerja jujur untuk rakyat. Muramatsu menugaskan Naoto dan Yuko untuk menyelidiki fenomena aneh ini. Dalam perjalanan, mereka bertemu seorang gadis bernama Markonah yang mengeluh sakit perut. Mereka bergegas membawa Markonah ke klinik Tongfeng, di mana seorang dokter bernama Dirta berhasil menyembuhkannya. Setelah kembali ke kantor, Naoto menemukan sebuah undangan di klinik itu. Undangan untuk acara pencarian jodoh mirip seperti Take Me Out. Ia merasa ada sesuatu yang mencurigakan di balik acara tersebut. Dan benar saja, acara itu ternyata diselenggarakan oleh Biolon. Target mereka adalah para profesional elit, dengan tujuan menguras hawa nafsu manusia agar lebih mudah dikendalikan. Sebuah rencana licik pun mulai terbuka. Menandai awal dari ancaman yang jauh lebih besar daripada yang pernah dihadapi Jiban sebelumnya. Ketua Panitia Double Noid menjadi pemimpin utama dalam acara besar itu. Hari yang dinantikan pun tiba. Suasana begitu meriah. Para pejabat muda, polisi, dokter, hingga hakim muda tampak hadir, berbaur dengan para wanita cantik yang menjadi peserta utama dalam acara tersebut. Saat sesi ta'aruf dimulai, Dr. Dirta terlihat gugup ketika harus berkenalan dengan seorang perempuan yang duduk di depannya. Sementara itu, Naoto dan Muramatsu mencoba menyelinap masuk, menyamar sebagai tamu undangan agar bisa menyelidiki acara tersebut dari dalam. Namun penyamaran mereka tidak bertahan lama. Panitia segera menyadari bahwa mereka bukan tamu resmi dan mereka pun diusir keluar dari lokasi. Dalam perjalanan pulang, mobil mereka tiba-tiba diserang oleh sosok monster bernama Double Noid. Dengan kemampuan serangan gandanya, monster itu membuat Naoto dan dua polisi lain kewalahan. Yuko menjadi target utama untuk diculik, kemungkinan besar akan dijadikan salah satu peserta di acara itu. Saat situasi benar-benar terpojok, Jiban muncul dan menghadapi sang monster. Pertarungan berlangsung sengit. Double Noid terbukti bukan lawan yang mudah. Kekuatan dan kecepatannya membuat Jiban kesulitan membalas serangan. Namun tiba-tiba, langit memancarkan cahaya aneh. Sosok wanita misterius muncul di antara mereka, menyerang keduanya tanpa alasan, lalu menghilang begitu saja. Pertarungan pun terhenti sementara. Di tempat lain Dr. Dirta didatangi Masha yang berpura-pura jatuh cinta dan ingin dinikahi olehnya. Dalam sekejap, Masha menghipnotis sang dokter dan membawanya ke sebuah hotel. Sementara itu, Kasha berhasil menculik Markonah yang hendak berkonsultasi dengan Dr. Dirta. Kabar penculikan itu segera sampai ke telinga Naoto. Ia dan timnya bergerak cepat menuju kediaman Dr. Dirta. Di sana, mereka menemukan celemek restoran. Petunjuk yang mengarahkan bahwa dokter dan Markonah dibawa ke tempat acara Biolon berikutnya. Di sebuah restoran mewah, acara yang diadakan Biolon telah mencapai babak final. Para pria kaya sudah mendapatkan pasangan mereka masing-masing, termasuk Dr. Dirta yang kini berpasangan dengan Masha. Namun tepat saat upacara pernikahan palsu hendak dimulai, Naoto muncul untuk menghentikan acara itu. Ternyata semua panitia, termasuk pembawa acaranya, adalah anggota Biolon. Sang host berubah menjadi monster Double Noid dan baku tembak pun tak terhindarkan. Saat Yuko dan Muramatsu hampir dieksekusi, Naoto melangkah mundur, lalu berubah menjadi Jiban. Pertarungan besar kembali pecah. Jiban belajar dari pertempuran sebelumnya, kini ia bergerak lebih taktis, berhati-hati menghadapi serangan ganda dari Double Noid. Di sisi lain, Muramatsu dan Yuko berhasil menyelamatkan Markonah serta Dr. Dirta dari lokasi acara. Akhirnya, Jiban mengakhiri pertarungan dengan mengeluarkan jurus pamungkasnya, Maximilian Sword, yang menghancurkan Double Noid dalam satu tebasan. Suasana kembali tenang. Beberapa waktu kemudian, Naoto berkumpul bersama rekan-rekannya di taman bunga. Ketenangan terasa singkat, karena dari kejauhan, sosok wanita misterius itu tampak berdiri, mengawasi mereka dengan tatapan tajam. Adegan pun berpindah. Di sebuah panggung kecil, terlihat seorang ayah dan anak sedang berlatih menari lunglai bersama.
Mereka tampak bersemangat mempersiapkan diri untuk tampil di sebuah acara. Tanpa sadar, babak baru dari kisah ini akan segera dimulai. Dalam perjalanan pulang, mobil mereka tiba-tiba terserempet kendaraan lain yang dikendarai oleh Masha dan Kasha. Saat keduanya mencoba kabur. Namun sebuah kapsul kecil, bibit monster, terjatuh tanpa sengaja dan terbang ke dahi si korban tadi yang kita sebut saja Pak Trizla. Beberapa saat kemudian di bawah sinar bulan, tubuh Pak Trizla bergetar hebat. Ia mengamuk dan berubah menjadi monster mengerikan. Naoto dan Yuko yang kebetulan melintas di jalan itu segera melihat kekacauan yang terjadi. Namun sebelum mereka bisa berbuat banyak, Masha, Kasha, dan monster itu sudah melarikan diri. Naoto lalu menghampiri seorang anak laki-laki yang tampak ketakutan. Anak itu bernama Julien. Dengan hati-hati, Naoto menenangkannya dan membawanya ke rumah sakit untuk berobat. Sementara itu di markas Biolon, Masha dan Kasha mendapat amarah besar dari Giba karena telah kehilangan aset penting yang seharusnya menjadi kunci untuk menaklukkan umat manusia. Untuk memperbaiki kesalahan itu, Giba mengutus monster baru bernama Kibakinoid untuk mencari keberadaan bibit yang hilang. Kembali ke rumah sakit, Julien bersikeras ingin mencari ayahnya meski kondisinya belum pulih sepenuhnya. Namun Naoto menenangkannya, mengatakan bahwa dirinya adalah seorang detektif handal yang akan menemukan sang ayah tanpa meminta imbalan sepeser pun. Malam harinya saat berpatroli, Naoto tanpa sengaja menemukan Pak Trizla. Pria itu terlihat lemah dan berkata lirih agar Julien tidak mencarinya lagi. Sesaat kemudian, ia menatap bulan dan kembali berubah menjadi monster. Dengan amukan yang tak terkendali, ia menyerang Yuko yang sedang bertugas di dekat situ. Naoto segera bersembunyi dan berubah menjadi Jiban. Ketika Yuko hendak menembak, Jiban menahan tembakannya, seolah mengatakan bahwa monster itu tidak boleh disakiti. Namun situasi menjadi semakin rumit ketika Kibakinoid muncul bersama Masha dan Kasha. Mereka berencana menangkap Pak Trizla untuk dijadikan eksperimen. Pertempuran sengit pun pecah antara dua kubu. Namun pada akhirnya, Pak Trizla berhasil melarikan diri. Setelah pertempuran, Naoto meneliti tanda aneh di dahi Pak Trizla. Dari hasil analisa, ia menemukan bahwa tanda itu adalah sel monster, kutukan mematikan yang menempel pada tubuh manusia. Jika dibiarkan, kehidupan Pak Trizla akan segera berakhir. Namun Naoto yakin, masih ada cara untuk menyelamatkannya. Di sisi lain, Julien tengah bersiap tampil dalam pertunjukan tari di sekolahnya. Naoto berjanji akan datang. Ia juga yakin, ayah Julien meski sudah menjadi monster pasti akan muncul diam-diam untuk melihat anaknya menari. Namun tanpa mereka sadari, Masha dan Kasha sudah lebih dulu berada di lokasi. Mereka memasang bom di sekitar panggung dengan satu tujuan untuk meledakkan anaknya Pak Trizla. Dengan begitu Pak Trizla pasti akan muncul untuk melihat anaknya sendiri. Di sela waktu istirahat, Julien dikejutkan oleh suara teriakan panitia acara yang disandera. Ternyata itu ulah Kibakinoid, yang kini mengincar Julien sebagai target berikutnya. Rencananya jelas dengan menyandera Julien, Trizla pasti akan muncul untuk menolong anaknya. Apalagi di sekitar panggung sudah terpasang bom mematikan jika ia melarikan diri. Benar saja demi melindungi sang anak, Trizla muncul dengan menyamar sebagai seorang lelaki tua dan naik ke atas panggung untuk menari bersama Julien. Di tengah tarian itu, Julien memberikan kode halus yang hanya bisa dipahami oleh Naoto. Melihat gerak-gerik aneh itu, Naoto langsung curiga bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Namun sebelum sempat bertindak, Naoto dan Yuko disergap oleh Masha dan Kasha. Keduanya dibius dan ditahan di ruang belakang. Saat Naoto tersadar, ia melihat sosok Trizla bersembunyi di langit-langit ruangan dan masih mengenakan topeng dan berusaha tetap tenang. Di saat itulah Naoto menyusun rencana penyelamatan. Tak lama kemudian, panitia acara mengumumkan penampilan utama yaitu Julien akan berdansa bersama ayahnya. Dan benar saja, lelaki bertopeng itu adalah Trizla. Masha dan Kasha segera bersiap untuk menangkapnya. Tapi mereka harus berhati-hati agar bom di sekitar tidak meledak. Namun Kibakinoid yang kehilangan kesabaran justru menyerang lebih dulu, menyebabkan kekacauan besar di panggung teater. Ia langsung menargetkan sosok bertopeng yang dikira Trizla. Tapi saat topeng itu dilepas, ternyata orang itu adalah Naoto yang sedang menyamar. Pertempuran singkat pun pecah di luar panggung. Naoto sempat terlempar setelah terkena serangan keras. Sementara Masha, Kasha, dan Kibakinoid segera kembali ke dalam teater untuk memburu Trizla yang asli. Yuko yang berhasil melepaskan diri setelah perhatian para Biolon teralihkan, segera menemukan bom yang dipasang di teater. Dengan tenang dan penuh konsentrasi,
ia mulai menjinakkannya. Sementara itu di luar gedung, para biolon yang berusaha kabur dihadang oleh Jiban yang baru tiba dengan penuh wibawa. Pertempuran sengit pun tak terhindarkan. Masya dan Kasya memilih mundur, menyerahkan segalanya pada Kibakinoid. Pertarungan berlangsung sangat intens. Kibakinoid mampu menandingi kekuatan Jiban dengan kemampuan teleportasinya yang lincah dan berbahaya. Namun seperti biasa, keberanian dan keteguhan hati Naoto tak tertandingi. Dengan satu tebasan tajam dari Maximilian Sword, sang monster akhirnya tumbang. Di saat yang bersamaan, Yuko berhasil menjinakkan bom tepat sebelum waktu habis. Namun tiba-tiba, suara ledakan menggema dari dalam panggung. Semua orang panik, tapi ternyata itu hanyalah kembang api yang menyala indah ke langit-langit teater. Dari pengeras suara terdengar suara pria bergema, mengatakan bahwa pertunjukan sebenarnya baru saja dimulai dan kali ini penuh kejutan luar biasa. Benar saja. Di bawah gemerlap cahaya kembang api, muncul Trizla dan Julin menari bersama di atas panggung. Gerakan mereka penuh semangat dan haru, seakan menutup semua kisah pilu yang baru saja terjadi. Sorak-sorai penonton pun memenuhi ruangan, tanpa mengetahui betapa besar perjuangan yang tersembunyi di balik pertunjukan itu. Tarian pun berakhir dengan damai, menjadi penutup indah dari kisah kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya.